kuliah dilanjutkan di BIMA juga? Saya kuliah di Hasanuddin, di Unhas, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum. Ketika Dan saya masuk, saya pertama dua-duanya tahunnya sama, saya ikut tes di dua kampus. Ya. Saya ikut tes pertama di kampus IAIN Alauddin, Iya, betul. Fakultas Syariah, kemudian ikut tes di Fakultas Hukum dua-duanya tahun bersamaan, dua-duanya lulus. Dua-duanya lulus? Yang pertama lulusnya diketahui di Fakultas Syariah, Ya. kemudian karena lulus saya daftar, saya ikut istilahnya dulu orientasi kampus, atau posma gitu, posma dulu. Habis lulus juga di Unhas, habis itu karena lulus ya daftarin aja dua-duanya, jadi saya kuliah rangkap. Tapi yang dipilih akhirnya yang Unhas? Saya kuliah rangkap selama 3 tahun. Kuliah rangkap? Wow. Di IAIN, Fakultas Syariah, dan Fakultas Hukum. Mungkin sudah terbiasa ketika SD juga sudah di dua sekolah ya, gitu Pak ya? Jadi gitu, saya biasanya lari-lari tuh pakai motor tuh, jadi jauh, lumayan jauh tuh, dari antara kampus IAIN, kampus Fakultas Hukum lumayan ada sekitar 6 kilo, 7 kilo lumayan jauh. Tapi tetap dijalanin ya Pak? Saya jalanin. Berarti memang suka dengan belajar atau gimana nih Pak? Karena kan kalau anak-anak sekarang mungkin kalau ada PR pun, aduh besok aja lah gitu. Kalau Bang Hamdan ketika itu malah semangat banget gitu Bang? Semangat banget. Kalau belajar, semangat? Ya, kecuali yang terganggu karena organisasi saja. Ada yang lain. Jadi hanya itu saja, jadi belajar dan organisasi. Dan saya biasanya kan ketinggal kuliah itu. Ya. Misalnya, saya harus milih yang ini nih. Kalau Fakultas Syariah, saya pikir mata kuliahnya sudah banyak waktu zaman madrasah aliyah sudah paham sudah lah. Tahunan lah Bang ya. Udah tahunan lah, saya kayak pesantren aja kan. Jadi sudah saya biasanya saya tinggalkan, saya titip absen aja itu. Terus habis itu agar saya tidak ketinggalan, saya buat kelompok belajar. Jadi kelompok belajar di IAIN dan anak-anak pinter. Saya ada pintar, jadi saya tidak ikut kuliah, tapi apa yang dikuliahkan tadi saya hafal kalau mereka mengungkapkan dalam diskusinya. Berarti titip nama lah kurang lebih gitu Bang ya? Tapi saya tidak mau ketinggalan juga. Saya tetap aktif di kelompok belajar. Dan di kampus yang satu saya juga buat kelompok belajar. Luar biasa. Tapi sekarang semua kelompok belajar apa yang di IAIN sekarang udah ada yang profesor, ada yang hakim, gitu juga yang orang-orang hebat semua Bang ya. Itu juga yang di kampus Unhas ya, ada guru besar, ada banyak hakim, ada yang advokat. Dan memang ketika itu berarti semangat belajarnya pun dari SD sampai kuliah masih tetap ada Bang ya? Tetap, jadi saya bahkan kira mungkin sampai saat ini pun masih semangat belajar terus. Sampai saat sekarang saya masih belajar. Saya terus masih merasa kurang. Terus saya ilmu masih terus merasa kurang. Baik, saya juga ketika SMA ataupun sekolah juga semangat belajar Bang. Karena pengen ke sekolah ketemu si dia ya. Faktanya beda mungkin, modusnya gitu Bang. Nah, kalau kita juga membicarakan sedikit tadi fakultas dari IAIN atau Syariah IAIN dan juga di Universitas Hasanuddin. Ini bidang yang diambil dua-duanya hukum Bang? Dua-duanya hukum. Kalau satu syariah, bidang hukum agama, yang satu ya bidang hukum umum. Tapi saya belajar pengantar ilmu hukum di Fakultas Hukum, juga pengantar ilmu hukum di Fakultas Syariah. Sama saya sebenarnya. Tapi di sana plusnya ada macam-macam, ada ilmu fikih, hukum juga, ada bahasa Arab dan macam-macam, itulah yang mungkin membuat itu jadi perspektifnya lebih luas dalam melihat hukum. Karena sudut pandangnya pasti berbeda Bang ya, syariah dengan ilmu hukum umum ya. Karena cara berpikirnya juga ada sedikit berbeda. Yang membuat Bang Zamdan ini atau Bang Hamdan ini tertarik di bidang hukum apa sih Bang? Apakah memang dari SMA sudah suka? Dari SMA saya sudah suka dengan fikih. Jadi di SMA itu ada fikih, ada usul fikih. Fikih itu ya hukum Islam. Tapi usul fikih itu cara menemukan hukum Islam. Cara menemukan hukum Islam. Itu metode menemukan hukum. Metode menemukan hukum. Metode menafsirkan menjadi hukum gitu. Jadi sudah dipelajari dari sana. Dan ada juga ilmu logika sejak di situ. Jadi mungkin saya membaca dan diajarkan buku-buku fikih dari para ilmuwan-ilmuwan besar, misalnya dari 4 mazhab. Saya terus terang dari awal tertarik dengan ilmu fikih ini. Betul. Ilmu fikih dan usul fikih ini. Tertarik untuk mengeksplor terus gitu. Iya, betul. Makanya saya dua-duanya saya milih fakultas itu.
Walaupun harus korbanin waktu ya Bang ya, karena korban tenaga juga, kiri kanan dan semua. Ketika itu IAIN dengan Unhas mungkin jaraknya juga bisa bilang cukup jauh Bang ya? Itulah saya katakan sekitar 6 kilo, lebih, sekitar 7 kilo, itu lumayan jauh. Baik. Dan dua-duanya apakah memang aktif juga di organisasi? Karena kan kalau ilmu mungkin bisa kita sharing Bang, tapi kalau organisasi memang Bang Hamdani harus di sana. Saya mulai masuk, saya tidak aktif di organisasi intra. Ya. Saya hanya aktif di Estra dan saya mulai masuk organisasi Estra di semester 2. Akhir semester pertama. Waktu liburan saya ikut pelatihan kepemimpinan. Nah, di semester 3 saya sudah mulai aktif. Karena itu mulai dari semester 3, semester 4, selama 3 semester saya nilai saya agak jeblok. Baik. Jadi saya tadinya mendapatkan di semester 4-5 itu agak jeblok. Jadi 2 semester. Karena sudah fokus ke organisasi. Agak jeblok, karena itu saya tadinya mendapat beasiswa prestasi akademik. Jadi yang IP-nya lumayan bagus, karena jeblok ditarik itu beasiswa. Ya, habis itu ya udah daripada mati, daripada rusak semuanya, saya tinggalkan kampus IAIN. Oke, jadi memang harus dipilih ya di semester 5, mau menjelang semester 6. Ya. Dan fokus di Unhas. Fokus di Unhas dan udah kegiatan organisasi aja. Kalau tadi Bang Hamdan sudah mengatakan bahwa dari SMA sudah suka organisasi, ikut pramuka dan juga OSIS. Ketika kuliah, berarti organisasi kampus pun lebih banyak lagi Bang ya? Iya, saya di kampus hanya organisasi yang saya bikin aja dengan teman-teman. Jadi organisasi itu kelompok belajar, tapi pesertanya banyak, dan bisa sangat berpengaruh di kampus. Saya tidak ikut organisasi intra. Teman-teman saya yang masuk ikut ketua BPM, senat apa aja, jadi mereka pada ikut. Tapi saya nggak ikut, saya organisasi ekstra. Tapi di kampus kelompok belajar saya juga membuat semacam buletin. Baik. Saya pemimpin redaksinya, buletin. Jadi kita stensil sendiri juga, beredar aja. Kita edarin di kampus, senang juga kalau tulisan kita dibaca gitu. Betul. Tapi kalau kita lihat dengan saat ini bidang yang Abang gelutin, di bidang pemerintahan khususnya, apakah memang dari ketika kuliah sudah interest atau tertarik Bang ke bidang pemerintahan ini, khususnya hukum? Awalnya kalau saya dari jurusan, saya mengambil jurusan hukum internasional. Oke. Jadi hukum internasional ini menjadi menarik bagian dari hukum publik. Jadi mirip-mirip ya hukum tata negara, hukum internasional itu agak-agak dekat dengan hukum pidana. Jadi aspek publiknya banyak, bukan hukum perdata internasional, tapi hukum publik internasional. Dan ketertarikan di politik sangat terkait dengan kegiatan organisasi. Ya bagaimanapun di organisasi itu dikader untuk memahami politik, bagaimana strategi, bagaimana taktik. Tapi bahkan saya saat itu ketua lembaga instruktur mahasiswa Islam yang mendesain pelatihan. Jadi desain pelatihan dari awal sampai akhir produk apa yang kita. Jadi saya juga belajar seperti orang yang menjadi guru. Karena membuat metode baru. Karena metode belajar yang kita buat. Kemudian TUK-nya, tujuan umum, tujuan khususnya dan seperti itu kita buat semua. Jadi itu diajari juga jadi banyak metode-metode baru yang memang dari bahkan kuliah sudah Abang telurkan begitu Bang ya? Iya betul. Dulu istilahnya kan metodenya pedagogi, andragogi, tapi terakhir kan kita mempergunakan metode participatory. Jadi ini yang paling akhir kita kembangkan. Dan itu kita paham betul karena setiap saat itu dilakoni. Saya fakultas hukum nggak ada hubungannya kan. Jadi dan ini Bang Hamdan kan sudah menjalankan masa sebagai mantan Ketua MK periode 2013 sampai 2015 Bang. Nah, kesibukan saat ini apa sih Bang? Tapi dijawabnya nanti dulu Bang, karena pemirsa kami harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.